warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mewawancarai dengan topik kenakalan remaja. Sebelumnya, kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Maulida Hasna. Perkenalkan, nama saya Devia Hardi. Perkenalkan, nama saya Talita Dwi Rismawati. Perkenalkan, nama saya Samil Al-Fatir. Perkenalkan, nama saya Resti Ashifa. Perkenalkan, nama saya Listia Novianti. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fareza Rizky. Mama Salma pasti pernah mendengar apa itu kenakalan remaja yang terjadi di lingkungan sosial. Apa pandangan Mama Salma mengenai kenakalan remaja yang terjadi sekarang? Satu-satu ya. Faktor utama adalah kurang kasih sayang dari orang tua di lingkungan rumah. Kalau lingkungan rumahnya nggak nyaman, ya, kalau lingkungan rumah nggak nyaman, otomatis kebawa kemana-mana. Kedua adalah faktor pergaulan. Ketiga adalah faktor lingkungan sekolah. Itu yang paling dominan kenakalan remaja saat ini. Luar biasa maraknya. Kalau di rumah kurang kasih sayang, dia lari dong keluar, salah pergaulan, kenalan narkoba, minuman, pergaulan tawuran dan lain-lain. Masuklah ke sekolah dengan aturan yang ketat bikin dia stres, malah bolos, malah nggak sekolah. Efeknya apa? Makin membabi buta kan kalau mereka ikutlah tawuran biar cari sensasi sama guru. Masuklah kalian ke ruangan BK. Betul kan? Dah. Terus yang kedua, siapa saja pihak yang berhak untuk menghentikan ulah kenakalan remaja? Orang tua. Yang bertanggung jawab kan? Yang berhak apa yang bertanggung jawab nih? Yang berhak untuk menghentikan ulah kenakalan remaja. Orang tua, guru dan wilayah sekitar. Kayak misalkan gini, kalau orang tua yang berhak dan wajib adalah orang tua, karena pendidikan dasar anak itu kan di orang tua. Madrasahnya anak-anak kecil itu di orang tua. Kalau orang tua udah goncang, orang tua udah nggak peduli, semuanya hancur, ya. Terus kedua adalah kalau dia di lingkungan sekolah, guru dong. Guru yang terlalu gini, banyak guru yang terlalu, mohon maaf ya, terlalu sok ketat, sok ini dan itu, banyak aturannya, malah membuat sebagian besar muridnya berontak. Ya kan? Banyak dong teman-teman kita di SMA 9 kayak gitu karena aturan yang luar biasa. Kalau gurunya slow, muridnya juga slow. Maksudnya nggak terlalu stres ngadepin sekolahnya. Kalau di lingkungan luar sekolah adalah kepolisian dan lingkungan aparat sekitar. Kalau terjadi apa-apa, yang berhak yang nangkep, yang berhak untuk melakukan suatu tindakan adalah ya kan aparat desa, RT yang terkait aja. Jawaban gue udah tepat banget. Oh, apa nak? Kapan waktu yang rentan terjadinya kenakalan remaja? Waktunya waktu usia atau waktu kalau waktu ini biasanya waktu usia loh. Iya, kalau usia itu usia rentan itu ketika lulus SMP. SMP ya, SMP kan yang saya lihat ya. SMP ketika dia butuh perhatian orang tua dan tidak orang tua biasanya itu dia kurang perhatian dari orang tua itu dari SMP. Masuk SMP, kalau SD kan masih otaknya jajan. Kalau udah SMP kan baru nyari temen nih. Salah enggaknya apa? Udah dia kalau orang tuanya enggak, kamu nggak boleh bergaul sama ini nggak ada apa batasan pagar-pagarnya. Dia akan cari sendiri. Itu di SMP. SMP kurang perhatian, makin kurang ajar di SMA. Itu dari SMP. Dan biasanya terjadi itu siang dan malam, karena siang mereka pada bolos, malam mereka pada begadang, ya kan? Ini bisa. Udah, please, Mengapa para remaja di luar sana bisa menimbulkan kenakalan remaja? ya karena faktor salahnya pergaulan kan remaja itu. Pendidikan agama yang minim, ya balik lagi ya, pendidikan agama yang minim di lingkungan sekolah itu faktor utama. Cara psikologis nih, itu dari dulu zaman saya kuliah tuh begitu. Lingkungan madrasahnya anak-anak itu mana ya, lingkungan, faktor lingkungan yang paling utama mempengaruhi anak-anak kita tuh di rumah. Ketika pondasi utama adalah agama yang nggak mempan, agamanya nggak ada, hancur. Dari itu setelah agama pondasinya, agama itu kan pondasinya nggak kuat aja kan gugur kan, tek rumah aja kan kayak gitu. Kapan itu
pada saat masih kecil kurang pendidikan agamanya nggak ada, akan impactnya ke dewasa. Kalau di SMP mau belajar, biasanya pada umur di atas 15 udah males kan? Jujur dong, males kan agamanya dia. Kalau dia nggak takut Tuhan udah susah. Tapi emang orang Indonesia kan sama Tuhan dia nggak takut ya. Kita bocah zaman sekarang kalau agama nggak ada sama Tuhan dia nggak takut. Oh, Di mana biasanya ibu mendengar kasus kenakalan remaja? di lingkungan sekolah anak. Kan anak saya seumuran kalian. Di sekolah. Di sekolah. Oke. Di sekolah selain di sekolah ada di lingkungan sekitar kayak narkoba kan ada penyuluhan dari sekolah. Kalau di sekolah, kalau di lingkungan ini kan dari RT sekolah ada WA yang buat ngeblash untuk semuanya, misalnya penyuluhan narkoba itu biasanya dari lingkungan sekolah dan dari lingkungan sekitar kayak RT RW, suka ada pemberitahuan untuk menjaga anak-anak kita menjauhi narkoba atau tawuran. Bagaimana tanggapan Bapak tentang kasus kenakalan remaja? Tanggapan kenakalan remaja sekarang gini, cukup memprihatinkan. Saya juga sedikit menganjurkan untuk anak-anak juga gitu. Kalian kan ada yang mau kuliah atau tidak gitu, ada yang mau langsung kerja atau apapun. Ketika kenakalan remaja kalian lakukan, itu impactnya sampai kalian kerja. Kalau berhubungan dengan polisi, kalau kenakalan remaja tuh pasti kalian ketemu polisi, ya, ketemu orang tua, berhubungan surat kerja itu akan sulit. Jadi semakin kalian banyak itu sekarang ini makin banyak dari laporan para RT, bapak polisi sudah cukup membabi buta. Cukup banyak, makin lama makin bertambah. Tinggal bagaimana kalian ini gitu. Kalau kalian mau punya prinsip, kalau mau jalan lurus akan hasilnya lurus. Dulu saya gitu, waktu saya kuliah teman saya pintar tapi dia jalan berapa, kalau kalian lurus itu kalau niatnya baik hasilnya baik. Kalau kalian belajar yang benar, tujuannya benar, hasilnya benar, dapat kerjanya benar, ibadahnya benar, apa yang benar. Jangan sampai kenakalan yang dialami sama orang-orang impactnya ke kalian. Kan pukul rata, anak muda zaman sekarang begini, anak muda zaman ini begini, sementara kalian nggak begini. Antisipasinya adalah pendidikan di lingkungan rumahnya diperbaiki, agamanya diperbaiki. Udah gitu. Makin lama makin tinggi tingkat kenakalannya. Dengan cara apa kita menanganinya? Dengan cara lingkungan rumahnya diperbaiki, ibadahnya diperbaiki, apanya diperbaiki. Oke. Misal, maaf, anaknya Mama Ama ini ngelakuin kenakalan remaja. Tanggapan Mama Ama terhadap anaknya itu gimana? Tegur. Remaja zaman sekarang kalau kita makin keras dia makin parah. Saya Salma juga kan punya abang cowok, nggak boleh dikasarin. Gengsi anak remaja sekarang tinggi. Ketika dia dimarahin, dia akan membawa kita. Saya tegur baik-baik. Kalau saya gitu, saya tegur, saya tanya baik-baik, kenapa ini, kenapa itu, alasannya apa, kenapa. Saya nggak pernah marah-marah. Kecuali kalau dia udah, mohon maaf, kecuali kalau anaknya sudah songong luar biasa, baru sudah taat. Kalau masih ini, saya bukan tipe wanita. Saya kalau dia ini spesialis ada akan. Kenapa sih? Nah, pertanyaan pertama adalah kenapa sih? Ada apa sih? Ada bisa mau bantu enggak? Gitu. Jangan dimarahin, jangan dikasarin, jangan. Kamu kalau cowok ya, ini ya cowok. Kalau yang cewek, Salma tuh dia. Jadi saya nggak. Kalau abangnya kan cowok. Kalian di kamar. Kenapa sih? Nggak pernah dikasarin, nggak boleh dikasarin. After ya tidak dikasarin, ditegur baik-baik, dirangkul baik-baik. Kalau dia dirangkul baik-baik, dia merasa dilindungi dong. Rumahnya udah nyaman dong. Kecuali dia udah songong. Terus dirangkul, ditegur baik-baik, ditanya baik-baik. Jangan sama orang nggak ada.
salah orang tua. Kalau yang anaknya mau kalah. Nggak ada, saya nggak pernah ada hukuman. Cuma kalau dia mau udah songong apa luar batas, luar sama. Kalau abangnya yang cowok nggak percaya, tidak percaya mbak. Kemang sih, aduh abang bro sama mama aduh udah berayu sampai bercanda. Nggak ada bahasa yang khas-khasan, jangan. Nggak boleh, mereka punya gengsi sendiri. Gengsi mereka luar biasa. Ketika apalagi kalau dimarahin depan temannya, mereka lebih nakal loh. Ya, nggak pernah saya marah, nggak baik, nggak boleh. Ya, saya gitu. Soal batasan lalu waduh, apa sih? Ada aspal, enggak. Karena kalau ketika kita nanya, dia akan lulu dan dia ngomong, aku begini, gini. Ada yang bisa mau banting nggak? Udah, tapi Pesan mama-mama buat anak-anak remaja buat Ya. zaman era sekarang tuh gimana? Pesan-pesan. anak muda, jadilah anak baik. Dimanapun kamu berada, jadilah anak baik. Karena anak baik itu nggak ada penyesalan. Kalau anak Badung kan ini, ibu pernah Badung guys. Kalau anak baik kan nggak ada penyesalan. Jadi anak baik pasti jalan memang. Ibadahnya jangan ditinggal. Ya, jadi anak baik dalam kondisi apapun tetap baik. Ibadahnya jangan ditinggal. Yang paling utama adalah sama orang tua. Jangan ada sopan santun, tata krama, attitude sama orang tua. Oke? Sama. Oke? Udah itu doang. Dah. Jadi anak baik. Terima kasih Mama Salma udah mau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kita. Sudah meluangkan waktunya. Sama-sama. Sudah memberikan jawaban yang bagus banget. Apa ya? Iya. Terus sudah memberikan motivasi kepada anak-anak di luar sana gitu. Terima kasih ya Mama Salma. Talita. Ryan pasti pernah mendengar apa itu kenakalan remaja yang terjadi di lingkungan sosial. Apa pandangan Pak Ryan mengenai kenakalan remaja yang sering terjadi sekarang? Kenakalan remaja sekarang kan banyak kategorinya ya. Cuman secara umum kenakalan remaja sekarang pasti nggak beda jauh. Pertama dari pergaulan, kedua dari konsumsi. Ya kan? Mereka kalau pergaulan banyak jenisnya, baik dari tawuran lah, ataupun mungkin dari segi pacaran lah, ataupun kalau dari konsumsi mungkin dari minuman, makanan yang mereka konsumsi setiap hari. Jadi kalau saya lihat kenakalan remaja sekarang itu sudah semakin banyak ya. Jadi gimana kita sekarang sebagai generasi muda yang sekarang jangan sampai terikut arus dengan kenakalan tersebut, karena nanti generasi yang akan datang akan semakin rusak, karena yang akan melanjutkan estafet perjuangan negara ini ya generasi muda yang sekarang. Kalau seandainya generasi muda sekarang semuanya rusak dan tidak ada power untuk melanjutkan estafet kebangsaan ini, nanti siapa lagi yang akan melanjutkan estafet itu kalau bukan dari generasi muda yang sekarang? Seperti itu. Siapa saja pihak yang berhak untuk menghentikan ulah kenakalan remaja? Kalau ditanya pihak, sebenarnya yang pertama harus untuk menghentikan kenakalan remaja itu adalah diri dari remaja itu sendiri. Yang pertama. Yang kedua, lingkungan orang tua, ya, di keluarga bahasanya, lingkungan keluarga. Dan yang ketiga, lingkungan masyarakat. Dan yang keempat, lingkungan sekolah. Jadi itu sesuatu yang berkaitan yang harus saling memberikan kerjasama untuk menghentikan kenakalan remaja ini. Karena kalau tidak dari diri sendiri dari remaja itu, ya dia akan mencoba untuk sesuatu hal yang baru gitu loh. Kan dia kan tidak mengerti itu karena dia pengen mencoba, oh ini kayak gimana sih rasanya, oh ini gimana ya kalau kita tawuran, ya kayaknya seru banget nih gitu, ataupun kayak gimana itu kan mereka kan dalam tahap pengen tahu gitu. Cuman kalau pas waktu tahap pengen tahunya mereka malah kebablasan dan tidak bisa dikembalikan lagi, karena waktu kan tidak bisa dikembalikan. Nah, dia tidak akan bisa mengulangi lagi untuk memperbaiki itu. Jadi dia harus
ya menerima apa kondisi yang telah mereka dapatkan pada waktu itu. Misalkan contohnya kayak tawuran nih, tiba-tiba tangannya kena sabet, misalkan bahasanya seperti itu, dia tidak akan bisa balik lagi waktu kan, pasti ya udah dengan luka yang ada di situ dia tidak akan bisa lagi masuk kepolisian karena ada bekas luka, ataupun ke angkatan militer yang lainnya seperti itu. Kapan waktu yang rentan untuk terjadinya kenakalan remaja? Waktu yang rentan terjadinya kenakalan remaja itu waktu luang, waktu senggang, di luar waktu sekolah. Ya, itu yang paling sangat signifikan banget terjadinya kenakalan remaja. Karena apa? Kalau di sekolah mungkin masih terpantau dengan pihak sekolah dan guru-guru yang ada di sekolah. Cuman kalau sudah di luar sekolah dan pulang jam sekolah, kita tidak tahu mereka langsung pulangkah ataukah mereka kelayapan dulu. Nah, itu kan waktu yang sangat rentan, waktu yang luang seperti itu. Kalau mereka mungkin dijemput sama orang tua, mungkin masih meminimalisir terjadinya kenakalan keluarga. Tapi kalau kenakalan remaja, tapi kalau seandainya dia tidak dijemput atau misalkan bawa motor sendiri, kan rata-rata bawa motor sendiri, kita nggak tahu dia kemana dulu, pergi main dulu ke rumah temennya. Nah, itu kan waktu luang, waktu senggang, yang dimana masih ada waktu jeda bisa terjadinya kenakalan remaja tersebut. Karena waktu-waktu terjadinya kenakalan remaja itu ya waktu luang tadi. Bahkan kalau seandainya saking nakalnya itu remaja, waktu sekolah pun mungkin masih bisa dipergunakan untuk melakukan kenakalan remaja, cuman bisa diminimalisir dengan pihak sekolah. Cuman ya tadi, kalau seandainya waktu yang paling rentan yaitu waktu luang, karena waktu luang itu yang paling sangat berbahaya untuk kalangan remaja seperti itu. Mengapa para remaja di luar sana bisa menimbulkan kenakalan remaja? Karena pergaulan yang terjadi di lingkungan mereka. Karena remaja itu tidak akan mungkin nakal kalau pergaulannya tidak nakal. Kalau seandainya pergaulannya dia dalam kalangan yang baik, pasti akan menjadi baik. Yang masalahnya itu karena pergaulan mereka di lingkungan mereka nakal. Dan nakal dalam arti kata luas ya. Nakal dalam arti kata perilaku, bahasa, mungkin yang dari saya bilang, mungkin makanan atau minuman, itu kan masih bisa gitu. Jadi ya tinggal gimana pergaulan mereka. Kalau mereka bergaul dengan orang-orang yang baik, pasti dia akan menjadi baik. Tapi kalau bergaulnya dengan anak-anak yang maaf, dengan misalkan sering minum minuman keras, ya pasti dia akan ikut minuman keras. Dia bergabung dengan anak-anak yang ngerokok, ya dia akan pasti ikut merokok gitu. Kalau seandainya dia tidak ngerokok, dia pasti akan bilang, "Oi, cupu," atau segala macam ya, atau gimana lah, pasti akan di bahasa kasarnya pasti dibully atau dicengin lah bahasanya. Pasti kan mencoba untuk itu, tidak bahasanya ikut-ikutan, awalnya ikut-ikutan, maka akan jadi kebiasaan. Nah, makanya ya kalau saya bilang mah ya dari pergaulan mereka seperti itu. Di mana biasanya Bapak mendengar kasus tentang kenakalan remaja? Biasanya itu pertama di tongkrongan ya, di tongkrongan misalkan kayak di warung kopi lah, ataupun di mana tempat mereka nongkrong, itu pertama. Terus kedua di jalanan ya kan, di jalanan kan pasti banyak ya kenakalan remaja yang terjadi, apalagi kalau waktu zaman-zaman banyak tawuran, ya itu di jalanan mereka tawuran. Gak mungkin mereka tawuran di dalam masjid kan, gak mungkin gitu. Terus yang ketiga ya biasa kenakalan remaja yang terjadi ditemuinnya itu ya pasti kalau nggak beda jauh ya nanti kalau kita ketemu biasanya itu jarang terjadi, yaitu ya di tempat-tempat hiburan misalkan seperti itu. Jadi itu jarang, biasanya kan mereka kan jarang ke sana, biasanya di sana tempat tongkrongan, kalau nggak ya di jalanan biasanya mereka banyak kenakalan remaja. Karena saya banyak sekali ngeliat juga remaja yang merokok sambil naik motor gitu di jalanan, ya itu kan seperti itu. Ataupun di warung kopi mereka minum minuman, mabok-mabokan bahkan, nah itu di situ. Jadi tempat yang paling banyak dijumpai ya di warkop sama di jalan lah, seperti itu. Bagaimana tanggapan Bapak tentang kasus kenakalan remaja? Tanggapan saya, kalian sebagai seorang remaja generasi sekarang harus bisa menjaga diri lah ya, karena kalau bukan diri kita yang menjaga, siapa lagi? Karena yang tahu segala aktivitas, rutinitas itu adalah diri kita sendiri. Orang lain itu hanya melihat dari luarnya saja. Kalau seandainya orang lain, bahkan orang tua sendiri melarang, tapi diri kita tidak untuk menjalankan apa yang dilarang, itu ya percuma saja dilarang, dia akan ngelakuin lagi. Makanya yang paling potensial ya saya bilang, jaga diri kalian masing-masing, karena kalian sudah dewasa,
kalian tahu mana yang baik dan mana yang buruk, kalian udah tahu mana jalan yang harus kalian tempuh, ya kalian harus bisa lebih berpikir lebih jernih lagi, kira-kira kalau saya lakukan ini kira-kira gimana ya, itu seperti itu. Jadi kalau saya bilang mah ya caranya ya dari diri kalian masing-masing sebagai remaja sekarang, seperti itu. Apa pesan Bapak kepada para remaja di era sekarang? Pesan saya nggak banyak sebenarnya. Kalau seandainya bisa dijalankan, yakin kenakalan remaja itu tidak ada. Yang pertama, perbaikilah akhlaknya, ya kan, perbaikilah akhlaknya, itu udah pasti. Terus yang kedua, disiplinkan diri untuk mencari kegiatan yang positif, ya. Disiplinkan, kalau nggak disiplin nggak akan pernah bisa. Jadi disiplinkan diri sendiri untuk mencari kegiatan yang positif, apapun itu, ya pasti akan terbentuk dirinya untuk menjadi hal yang lebih positif. Terus yang ketiga, dekatkanlah diri kalian kepada Tuhan kalian, karena itu lebih penting. Kepada Allah Subhanahu wa taala kita harus lebih dekat, karena dengan dekat dengan Allah kita akan lebih terjaga untuk diri kita sendiri. Seperti itu. Misal maaf anak Bapak sendiri seperti itu, bagaimana tanggapan Bapak? Anak didik ya, berarti anak didik. Kalau seandainya kayak sekarang di SMA 9, terutama kayak misalkan contohnya kayak saya sekarang sebagai walas di MIPA 2, akan langsung saya panggil anaknya dan tidak di depan kelas. Karena kalau seandainya saya menegur dia di depan kelas, itu akan menjatuhkan harga diri dia. Jadi saya akan panggil dia secara privasi dan saya akan mencoba untuk menasihatinya dan mencoba untuk memberikan pandangan kalau seandainya dia melakukan seperti ini akan seperti ini kejadiannya. Tapi kalau seandainya tidak diindahkan perkataan atau nasihat itu, ya itu udah urusan dia. Karena tugas saya sebagai seorang guru ataupun sebagai orang tua itu hanya bisa menasihati. Tapi kalau untuk merubah dari diri dia itu, ya itu diri dia sendiri, tidak bisa orang lain. Karena ya kita hanya bisa memberikan nasihat, memberikan pandangan, dan mencoba untuk menahan agar dia tidak melakukan kenakalan tersebut. Tapi kalau dia masih memaksakan diri untuk melakukan kenakalan tersebut, ya itu udah haknya dia dan sudah konsekuensi dia. Nanti kalau seandainya terjadi sesuatu hal, yang pasti itu nggak mungkin positif yang akan terjadi, pasti negatif yang akan terjadi. Karena kenakalan itu ujung-ujungnya pasti negatif. Nggak ada namanya kenakalan ujung-ujungnya positif, nggak ada. Pasti kenakalan itu pasti ujungnya negatif. Jadi dia harus bisa menanggung konsekuensi yang dia terima kalau dia melakukan kenakalan tersebut. Itu seperti itu. Terima kasih atas wawancara dan jawabannya, Pak. Sama-sama, mudah-mudahan apa yang sudah saya berikan bisa bermanfaat untuk kalian semuanya. Amin. Terima kasih, Pak. Itulah hasil dari wawancara kelompok kami. Jika ada kekurangan dan kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenakalan remaja ialah kenakalan yang disebabkan oleh beberapa faktor internal dan eksternal, dimulai dari pergaulan, lingkungan keluarga, teman, dan diri sendiri yang membawa pengaruh buruk terhadap remaja akan menimbulkan dampak negatif. Berdasarkan hasil penelitian wawancara tentang kenakalan remaja di sekitar masyarakat, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut. Kenakalan remaja yang sering terjadi di luaran sana sangat berdampak bagi perkembangan anak remaja yang lain. Kenakalan yang terjadi di luar sana dipengaruhi oleh beberapa faktor. Lingkungan teman mereka yang sangat berpengaruh dan memberikan pengaruh positif atau negatif kepada anak remaja. Bukan sekedar dari lingkungan teman saja yang menyebabkan terjadinya kenakalan remaja. Namun, ada pengaruh yang sangat berdampak bagi anak-anak remaja seperti minuman beralkohol. Anak-anak remaja yang ada di luar sana sudah banyak yang mengonsumsi minuman beralkohol, sehingga banyak anak-anak remaja yang melakukan kenakalan yang melanggar hukum. Keberfungsian orang tua juga sangat berpengaruh, karena kebanyakan remaja yang melakukan perilaku menyimpang, yaitu remaja yang tidak mendapatkan perhatian dan kasih sayang sepenuhnya dari orang tua. Karena sudah tidak menerima arahan dan nasihat lagi dari orang tua,
Maka dari itu mereka mudah sekali terpengaruh oleh hal-hal negatif yang ada di sekitar mereka.